Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Waalaikumsalam, Bu. Bu. Terdengar, Siap, Bu. terdengar, Bu. Alhamdulillah. Baik, sambil menunggu yang lain, perkuliahan presensi tadi sudah saya buka. Jangan lupa untuk melakukan presensi. Untuk hari ini kita mulai perkuliahan kita. Mari bersama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya saya mengingatkan materi kita minggu lalu, kita sudah membahas tentang distribusi teoritis, ya. Kemarin saya mereview kembali bahwa teori distributif itu apa, teori-teori yang banyak diterapkan untuk mencari sebaran-sebaran nilai peluang yang disesuaikan dengan kasus atau peristiwa yang ada. Jadi, kalau minggu lalu kita membahas tentang hipergeometrik dan apa kemarin ya? Hipergeometrik, kok saya jadi lupa. Ada yang ingat? Binomial, ya. Minggu lalu kita dan hipergeometrik. Nah, hari ini bahas Poisson, distribusi normal dan oke ya. Baik, semoga tidak ada lagi yang belum join. Baik ya, untuk materi terkait dengan distribusi normal. Distribusi normal ini adalah yang terpenting di dalam statistik. Kenapa? Karena paling banyak dipakai atau diterapkan dalam penelitian terutama berhubungan dengan data. Jadi, distribusi normal ini adalah distribusi acak kontinu. Artinya apa? Dia berhubungan tadi kenapa sangat penting dipakai? Karena dapat menerangkan tentang fenomena alam, industri, perdagangan, tingkat pendapatan masyarakat, dan sebagainya. Ini dijelaskan di dalam teori distribusi normal atau yang disebut dengan Gaussian. Oke ya. Untuk cari fungsi distribusi normal, memang kita sangat bergantung. Kalau data kita miliki itu tidak normal, maka dia biasanya akan lihat pada hasil analisisnya tidak mendekati pada data yang diharapkan. Nah, dalam distribusi normal, maka fungsi kerapatan probabilitas variabel random X gitu ya. Jadi kalau variabel ya secara acak, variansi nilai rata-rata seperti ini simbol variasi standar deviasi kuadrat ya atau S kuadrat yang memiliki distribusi normal itu yang seperti apa? Nah, ini ditentukan nih. Yaitu di mana variabel EX terhadap standar deviasi sehingga 1 dibagi akar 2pi kali standar deviasi dikali E kali min 1/2 standar kuadrat kali lagi dengan X kurang min kuadrat. Nah, kita sudah tahu nilai konsta itu adalah tetapan yang menggunakan ini. Nah, konstanta
selalu dihubungi satu nilai yang telah ditetapkan yang dia berkisar antara 2,71828. Kemudian di sini ada variabel P. P adalah deviasi standar yang biasa kita cari menggunakan nilai tapi itu adalah 3,14. Kemudian min dan deviasi standar itu seperti biasa akan kita cari kalau nilai deviasi standarnya belum diketahui. Sehingga deviasi standar itu dapat dihitung dengan menggunakan data-data yang nantinya sudah terdistribusi normal. Oke, sekarang kita jelaskan. Nah, di mana variabel X itu adalah min dan standar deviasi. Berarti biasanya nilai ini harus diketahui. Nah, sifat distribusi normal. Sebuah variabel dikatakan dia memiliki distribusi normal apabila distribusi error dalam pengukuran. Jadi misalnya ini sering terjadi variabel random yang memiliki distribusi normal itu pada kasus distribusi error pengukuran. Jadi kita mengukur tingkat kecerdasan siswa gitu dalam suatu mata pelajaran matematika. Maka kita cari dulu nih data-datanya. Data apa? Data yang misalnya mahasiswa tadi yang lulus misalnya ya. Kita punya datanya itu dicari. Nah, minimal data kita itu dalam keadaan normal. Jadi datanya itu lebih besar dari 30. Sering dalam pengukuran itu, pengukuran dalam meteorologi, hujan, kemudian jual saham, nah, memang paling banyak dipakai di dalam salah satunya itu metode distribusi normal. Contoh soal. Sebuah perusahaan bola lampu mengetahui bahwa umur lampunya sebelum putus terdistribusi secara normal dengan rata-rata umurnya 800 jam dan standar deviasinya adalah 40 jam. Carilah probabilitas bahwa sebuah bola lampu produksi A berumur 778 jam dan 834 jam. Nah, itu bermakna X-nya 778, X1-nya 778 dan X2-nya 834 ini. Jadi di sini nanti kita akan mencoba mencari nilai X dengan ketika X-nya 778 dan X berikutnya adalah 834. Oke, sekarang tadi kita ke sini. Nah, berdasarkan data ini, kan kita akan mencari nilai berapa nilai standar
umur lampunya jika kondisinya ini. Ya. Ini kasus pertama dan ini kasus kedua. Kemudian untuk kasus nomor 2 juga begitu. Nah, dengan persamaan ini itu akan kita cari. Sorry. Ini. Oke. Nggak ada. Maka dari ini kita akan cari nilai apa yang belum ketemu dari soal ini. Standar deviasi sudah didapat di sini. Ya. Nilai standar deviasi kita sudah dapat tadi yang dimerahkan. Ini standar deviasi untuk dipakai di sini. Pi sudah menggunakan ini. Nilai E kita gunakan ini. Maka yang kita masukkan nanti masing-masing nilai berapa nilai X dan nilai min. Sementara nilai min kita peroleh dari umurnya yang 800 jam. Karena ini ada rata-rata. Dengan rata-rata berarti kita sudah memperoleh nilai min. Oke, sampai di situ ada yang ditanyakan? Jadi nanti ya, silakan. Tanya, Iya. Bu. Tadi untuk X-nya ada 2 kan ya, Iya. ada yang 778 sama 834. Dari itu nyarinya satu-satu gitu ya? apa gimana? Karena ini kan berumur antara ini kan. Jadi nanti kita Iya. bandingkan. Nilai standar deviasinya tetap sama 40 jam. Yang berbeda adalah nilai X-nya. Kalau nilai rata-ratanya juga tetap. Min rata-rata. Gitu, Mas. Untuk membandingkannya tuh gimana, Bu? Ya, nanti kita cari satu-satu. Setelah dapat nilai ini dengan X 778, kemudian kita cari lagi dengan nilai X 834. Berapa nanti selisihnya gitu. Oh, selisihnya ya, Bu. Iya. Karena ini perbedaan rata-ratanya kita cari. Oh, jadi kayak mencari selisihnya gitu ya, Bu? Iya, nilai peluangnya itu. Baik, Bu, terima kasih. Iya. Oke. Jadi dengan menggunakan persamaan ini ya, umur antara gitu kan, antara 778 jam dan 834 jam. Jadi ini kita definisikan dulu variabel yang diketahui. Untuk X sama dengan, ke sini. X-nya ini ya. Kita masukkan. Jadi dicari dulu, nanti kita cari perbedaannya. Kemudian tadi standar deviasi, mana tadi standar deviasi simbolnya?
Iya. Oke, kemudian kita lihat lagi di soalnya umur rata-rata, berarti ini adalah min. Min itu bisa nggak? Sorry. Min itu bisa nggak ya insert? Oh bisa. Min. Nilai min tadi 800 jam ya. Standar deviasi, insert, simbol, standar deviasi. Sebenarnya standar deviasi itu ini simbolnya. Nah, 40 jam. Rata-ratanya 800 jam. X778 ini nanti kita cari dulu pakai rumus ini. Ini saya tulis penyelesaian. Pakai rumus ini. Setelah Anda pakai rumus ini, kan masing-masing variabel sudah diketahui ya. Konstantanya berapa? Ini. Nah, saya copy aja nih. Sebentar, saya buat ini dulu. Oke, tadi saya terus jawab. Nah, gitu. Ini diketahui di sini. Ini saya manual ya. Nah, ini yang diketahui. Saya tambahkan ke sini. Nah, biar cepat. Baik, sehingga kita dengan rumus ini, maka nilai N di mana X titik koma min min koma standar deviasi. Nah, baru kita masuk 1 ini 1 lagi 2 simbol P. Ada nggak di sini? Agak lambat saya nyarinya. P, oh ini. Kali standar deviasi ini. Oke ya. Ini kan kita masukkan. Maka kalau sudah dapat Pi-nya tadi berapa? 3,14. Ini kali standar deviasinya diperoleh 800 dikali nilai konstantanya adalah min. Saya insertkan lagi. Mohon maaf Bu. Ya. Untuk yang itu yang apa standar deviasi bukannya 40 ya Bu? Sorry. Oh iya. Sorry. Berarti 800-nya min rata-rata.
Oke, terima kasih. Oke, 40 min 1 ini ada kuadrat, yang ini 2 kali standar deviasinya adalah 40 pangkat 2 ya, dikali X kurang X-nya berapa? X kita pakai yang pertama adalah 778. Oh, saya nggak pakai ini tadi, saya kali ulang lagi. Oh, insert biar sama besar ukurannya. Dikali X-nya 778 kurang min rata-ratanya adalah 800. Oh, saya lupa lagi. Maaf, saya copy dulu. X ini W. Nah, ini ini 2. Aduh, enggak mau ya. Ntar ya, saya agak enggak ya. Tuh, dia maunya itu. Ya. Kalau saya ulang lagi males ya. Oke ya, dianggap aja ini enggak ada ya. Kemudian itu dah dapat hasil ini. Maka ini tinggal kita paparkan. Ini jangan lupa ya, ini ada minusnya. Kemarin agak saya geser, nanti berubah lagi rumusnya, malas saya. Nah, ini berarti yang Anda selesaikan di sini. 2, 6,8 kali 40 akar. Ketemu hasil ini, saya tulis gini. Ini baru dengan X sama dengan 778. Berarti di sini kita boleh ganti X sama dengan 778. Maka setelah itu, bandingkan untuk N, saya copy saja. Ini N berikutnya 778 tadi dari soalnya 834. Sorry. 834. Sama dengan 834. Ini, nah, ininya masih sama ya. Yang beda kan adalah nilainya, berarti ini. (834) kurang 400, ketemu hasilnya. Kalau sudah ketemu, maka nilai ini dengan nilai ini dibandingkan. Ya, bandingkan hasilnya. Setelah ketemu nilai masing-masing, lalu dicari perbedaannya dengan cara dikurangi. Jadi yang ini ketemu hasilnya, nanti dicari selisihnya itu berapa. Berarti saya bukan kurangi ini. Dengan cara lalu dicari perbedaannya atau selisihnya. Oke. Saya kalau mau kita
cari, ya harus dihitung dulu. Tadi kalkulator saya mana ya? 6,28 kali 40. 251,2. Akarnya mana ya, cari HP saya ini. Bukan. Sebentar. Kalau sini ada nggak? Kalkulator. Munculkan, maksud saya, ada nggak ya standar? Mau cari akarnya. Ini akar kuadrat adanya. Nah, kan. Bentar ya, saya mencari, ada yang bisa bantu. 6,28 kali 40. 251,2. Kalau pakai Excel kayaknya cepet. Saya pakai Excel aja ya. Ya, gimana? Ada yang, soalnya supaya nanti ada di sini. Oke. Ini udah cari selisihnya, Mas? Atau baru dengan 778? Mas Farid tadi. Oke, ini udah dengan 2-nya. Jadi selisihnya 0,06. Oke. Terima kasih Mas Farid. Berarti ini dapatnya yang ini ya. Biar saya cepet aja. Nah. Tuh. Ini kita sederhanakan menjadi 0,086. Oke. Kemudian yang di bawah tadi 0,69. Oke. Nah, selisihnya dari kasus soal tersebut, maka diperoleh nilai selisih keduanya sama dengan ini ya. Oke, 0, kita pakai 2 digit. Oke. Oke, terima kasih. Apa tadi nih? Mas Farid ya, telah membantu Ibu untuk menghitungnya biar lebih cepat. Oke, ini soal nomor 1, bagaimana kita mencari selisih ketika nilai X masing-masing diketahui. Nanti dengan cara yang sama untuk soal B. Ya. Ini baru soal nomor A. Oke. Baik, yang lain bisa paham ya? Nanti soal yang nomor 2 caranya sama. Dengan nomor 1 dicari dengan X 750 dan X 900. Dengan menggunakan rumus persamaan yang sama. Itu cara mencari distribusi normal. Oke, sekarang kita kemarin hipermetrik kita sudah
mempelajari ya. Hipergeometrik, ada yang ingat masih? Dia diterapkan untuk kasus yang seperti apa? Apabila ada dua kelompok. Ya. Ada kelompok A, ada kelompok B, atau ada kelompok 1, datanya ada juga kelompok 2. Maka itu hipergeometrik. Jadi dengan malam ini kita sudah belajar tentang binomial. Binomial kemarin cirinya adalah mencari nilai distribusi peluang jika permasalahan yang terjadi itu untuk dua keputusan. Sukses atau tidak sukses, sakit atau sembuh. Kemudian yang kedua, hipergeometrik kita juga sudah belajar. Ini diterapkan bila data yang diperoleh itu ada dua kelompok data. Maka kita harus mencari. Yang ketiga tadi adalah normal. Nah Bu, kapan saya tahu dia berdistribusi normal? Ya, kapan dia pakai sebaran normal? Nah, biasanya normal itu dipakai dengan untuk data lebih dari 30. Ya, itu satu. Nilai X-nya kita dapat seperti ini. Oke. Kemudian dia pasti berhubungan dengan rata-rata. Karena yang diketahui apa? Nilai X dan nilai rata-ratanya. Nah, berikutnya setelah hipergeometrik yang kita akan pelajari adalah distribusi Poisson. Apa itu? Teori distribusi Poisson adalah suatu penerapan teoritis distribusi nilai peluang yang dicari apabila dia berhubungan dengan waktu. Jadi data yang kita milih itu berhubungan dengan waktu yang bisa dia itu jam, hari, bulan, atau tahun. Nah, di mana nilainya untuk Poisson dia berhubungan dengan nilai konstanta. Konstanta itu adalah nilai ketetapan. Nilai ketetapan karena dia berhubungan dengan waktu, mesti ada nilai konstantanya di sini. Sehingga nilai konstanta yang ditetapkan itu adalah 2,71829. Dari sini kita akan dapat mencari fungsi peluangnya. Oke, di mana kita pakai saja ini Fx sama dengan lambda pangkat X. Nah, lambda itu simbolnya kayak waktu sebentar. Nih. Lambda pangkat X dikali E, berarti kita pakai lagi biar pas. Aduh, terus kayak gini enggak apa-apa lah. E pangkat minus lambda. Lambda ini saya rasa salah saya ini carinya nih. Bentar ya. Lambda itu kayak V kebalik alfa. Kok saya nggak ketemu lambda ya?
Lambda itu kayak Y terbalik gitu. Ini alfa itu bukan lambda. Kok tidak ada? Pangkat, bukan itu, bukan alfa ya. Saya cari kata-katanya dulu ya. Lambda. Kok sini nggak ketemu? Saya harus cari. Lambda itu dia ada nama lain berarti ini. Di sini simbolnya. Lambda. Ya benar, saya nggak nemu. Saya tulis dulu aja ya. Oke, berarti dikali pangkat minus lambda. Minus lambda. Nanti sambil ketemu. Dibagi dengan X faktorial. Nah, berarti ini saya gini aja. Ini saya copy. Lambat sekali. Ya, ada. Bisa? Garis? Oh, bisa. Terus saya ketik lambda. Oke. Biar cepat, saya kok lama nyarinya. Sebentar, Mas. Gini. Oh, thank you, Mas. Thank you. Berarti di sini adalah biar X faktorial. Oke. Ini tadi adalah lambda ya, saya ganti aja. Oke. Ini saya hapus. Aduh, mau nggak ya kehapus dia? Agak lama. Oke, di atas tuh mau nggak? Oke ya. Nah, jadi ini kok nggak mau, Mas? Oh, karena saya tidak pakai itu. Harus pakai ini aja. Copy bisa nggak ya? Oke. Apa-apa. Daripada saya lama nanti ketemu variabelnya. Oke. Jadi lambda variabel menunjukkan waktu, bulan, tahun. Adalah nilai konstanta. Itu adalah bilangan bulat. Jadi dari sini tadi, ini saya hapus saja. Biar kalian nggak bingung. Nah, ini yang kita cari dengan mencari Poisson. Jadi ciri khas Poisson itu tadi sekali lagi berhubungan dengan waktu. Bulan, tahun, jam, menit. Pasti dia menggunakan Poisson. Nah, kalau semua nilai variabelnya itu sudah kita temukan, maka kita bisa mencari untuk rumus yang berikut ini. Soal berikut ini, saya hapus dulu ini. Nah, oke. Misalnya, 3 mahasiswa yang akan dikirim dalam lomba PKM di Forum FGDT 2017 telah dilatih selama 2 bulan. Diperkirakan ketiga mahasiswa tersebut berpeluang menang 0,6. Buktikanlah apakah mungkin prediksi tersebut. Jadi, ini kalau kita lihat di sini dia pakai teori distribusi mana yang kita selesaikan. Di sini ada kata kunci selama 2 bulan. Maka ini udah pasti lambda. Maka ini sebagai variabel. Ini adalah waktu. Berhubungan dengan waktu tadi pasti Poisson.
Lalu kita menentukan nilai konstanta tersebut berpeluang menang 0,6. Ingat ya, itu hanya jebakan. Walaupun dia ada menyatakan berpeluang menang 6, buktikan apakah prediksi tersebut. Jadi kita akan membuktikan ini. Benar nggak sih kemenangannya itu 0,6? Ini yang akan kita buktikan. Lalu, karena dia berhubungan dengan Poisson, ini sudah masuk ke persamaannya. Tadi nilai konstanta sudah kita temukan. Sehingga dari sini, ini kita masukkan rumus ini ke sini. Saya copy dulu aja. Di mana nilai X-nya sama dengan 3. Maka 2, bisa ya? 2 pangkat 3 dikali lambdanya berapa? 2,71829. Pangkatnya berapa tadi? Lambdanya adalah 2. X-nya adalah 3. 3 dikali 2 dikali 1. Variabelnya kita hilangkan. Sehingga di sini sama dengan ini 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Ini dipangkatkan. Tadi sebentar, kita lihat rumusnya. Ada min lambdanya ya. Pangkat min lambda. Sorry, ini ada kekurangannya. Maka di sini menjadi pangkat min 2. Oke. Kalau saya pakai ini lagi, 8. Ini tadi kemarin itu manual saya buatnya biar sama dengan Ctrl U. Oke, 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Dikali, ada yang, kalau sudah ada yang cepet ya nyarinya, boleh bantu lagi. Udah? Skippy, nggak apa-apa. Udah kamu chat aja di sini Mas. Biar cepat. Oke. Ini kamu langsung hasil akhirnya ya. Sorry. Oke. Coba Mas 2,71829 dikuadratkan Mas. Biar sebelumnya tahu dulu caranya. Ini bagi 6. Di atasnya nah ya, ini 7,39 bagi 6 kali pangkat minnya min 2 ding. Maaf saya salah. Oke ya, saya ulang. 0,027
1829. Oke, tadi oh, kamu nulisnya pakai itu. Oke. Ini ketemunya ini. 1,8. Ctrl V. Oke. Ini untuk kasus poison. Ya. Jadi perlu diketahui sekali lagi bahwa untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan teori distribusi ini, pahami kembali menjadi cirinya ya. Tadi saya sebutkan binomial apa, kemudian hipergenik apa, kemudian distribusi normal seperti apa, termasuk Poisson. Nah, kemudian kalau untuk normal itu biasanya berhubungan dengan data yang bernilai rata-rata atau mencari nilai rata-rata, dan di dalam distribusi normal itu data kita gunakan pada umumnya data besar sama dengan 30. Nah, dalam data kita apabila tidak normal, itu data kita biasanya disebut sebagai data kecil. Nah, inilah yang disebut dengan distribusi student. Jadi kalau ada distribusi normal, ada distribusi student. Di mana distribusi student itu dihitung dengan X rata-rata. Ya. Ini T. Jadi distribusi normal itu disimbolkan huruf T kecil. Kemudian masuk simbolnya menggunakan ini. X rata-rata. Sorry, salah saya. Di sini X, ya. X rata-rata. X-nya nanti saya hapus yang itu. Ini dia nggak mau. X rata-rata, nggak mau. Nah, ini dikurang dengan mu. Simbol mu tadi ada nggak ya? Aduh, kemarin tuh saya buru-buru jadi nggak sempat. Mu lagi. Ya Allah, ini saya kok ya lari-lari aja. Tadi mu ya, nanti kita perbaiki itunya. Mu-nya. Yang mana? Bisa juga. Mu-nya mu biasa enggak ya? Mu. Oke. Kalau X rata-rata bisa enggak, Mas? Kalau X rata-rata. Saya mau nembusnya X rata-rata tadi. Kursornya kurang pas biar cepet. Sorry ya.
ininya maunya saya X rata-rata tadi. X rata-rata bisa? Pakai itu. Oke. Udah nggak apa-apa, ini bisa nih. Oke. Kurang. Biar cepet gitu loh. Tapi saya khawatirnya nanti pada di bawahnya kurangin ini akar. Oke. Agak lambatnya karena kita harus pakai ini X kuadrat. Nah, ya, angkat agak kecil, kuadrat. Dimana N kurang 1. N kurang 1. Nah, ini saya hapus saja. Nah, itu mendapatkan nilai X rata-ratanya. Kita pakai ini. Nah, di mana kalau kita sudah menemukan nilai student, ini berdasarkan di sini adalah nilai konstanta. Sekali lagi, not sama dengan 2,71829. Ya, itu untuk mencari nilai sementara X adalah nilai rata-rata, mu seperti biasa, N adalah banyaknya data. Nah, inilah yang biasanya kalau kita pakai untuk menyelesaikan kasus-kasus menghitung nilai probabilitas normal dan student, biasanya distribusi student itu memang paling sering dipakai untuk data yang kecil ya. Jadi sampel data kita kecil, sementara kalau normal itu untuk data besar. Ini nanti akan berlaku ketika Anda melakukan uji hipotesis. Di mana uji hipotesis itu berhubungan dengan rata-rata, kemudian untuk data besar maupun data kecil. Kalau data kita besar nanti mengacu data normal, kalau data kita kecil kita akan mengacu kepada data yang berbentuk student gitu. Ini yang pada umumnya banyak dipakai nanti di materi kita uji hipotesis. Nah, implementasi daripada teori distribusi ini tadi sudah disampaikan di awal, dia dipakai untuk mengukur rekomendasi pengolahan kuesioner. Jadi memang kalau sampling data Anda untuk uji sistem, misalnya Anda membuat sistem dengan user terbatas. User terbatas itu artinya user Anda sedikit. Hanya untuk para manajer atau hanya untuk pengambil keputusan gitu. Ya, berarti ini Anda gunakan data data kecil, distribusi student yang kita pakai. Tapi kalau kita membuat sistem, nah sistem kita itu, respondennya kita itu banyak, sampai 30, maka kita nanti akan menggunakan pengujian perangkat lunak atau mengukur opini dengan menggunakan distribusi normal. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau tadi distribusi student itu disimbolkan dengan T, maka kalau distribusi normal itu simbolnya Z. Ya, ini. Distribusi normal itu dengan nilai Z. Nah, C kuadrat itu disimbolkan dengan X terus kuadrat. Begitu. Inilah yang dipakai untuk kita menjelaskan bagaimana pemberlakuan teori-teori distribusi ini yang disesuaikan dengan tadi kasus dan dipakainya untuk menguji atau menganalisis data apa gitu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau distribusi student sama lah ya. Saya rasa kalau kita sudah tahu pola rumus ini nilai rata-rata,
Ya, nanti Anda bisa menyelesaikannya. Ini juga dipakai nanti pada kasus uji hipotesis tadi. Jadi saya nggak beri contoh kasus. Hampir sama dengan distribusi normal, tapi data kita itu sedikit kecil. Tadi ini untuk Poisson. Kemudian nanti ada mencari nilai rata-rata sama kayak tadi ya. X sama dengan, oh dia nggak mau ini. Harus pakai, apa tadi? Harus masuk ke questionnaire, equationnya. Ada pertanyaan? Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya saya rasa cukup. Sila. Iya. Oh oke, saya ngupload-nya ke Google Form, nanti di Google Classroom ya. Malam ini saya buatkan. Baik. Oke, saya tindak lanjuti saja ini. Terima kasih telah diingatkan. Lambda tadi saya pakai ini aja. Karena tadi sudah di mau nggak ya? Oke. Ini lambda kuadrat. Enggak mau dia. Oh ya saya copy tapi kok jadi rempong. Ini tadi lambda. Variansi itu lambda ya. Oke. Baik, untuk soal nanti saya bukakan, nanti diupload besok aja nggak apa-apa. Nanti malam ini saya bukakan, gitu ya. Untuk mengumpulkan tugas-tugasnya, jangan lupa saya bukakan sampai besok. Itu untuk tugas-tugas yang belum atau yang kemarin saya minta menguploadkan contoh buat soal dan sekaligus jawabannya. Baik, untuk hari ini saya rasa cukup ya, kita online-nya 1 jam saja. Karena kita melanjutkan daripada teori-teori distribusinya, kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Amin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu.